Lalu lupa. Sorry. Ini adalah area support ya. Kemudian ditembus. Dan di sebelahnya setelah tembus terjadi namanya area apa teman-teman? Drop, base, drop ya. Clear ya. Drop, base, drop ya. Benar, semua teman-teman bisa lihat yang saya maksud? Setuju? Bisa lihat yang saya maksud dengan drop, base, drop? Bisa ya, jadi ini ya. Drop, base, drop. Oke. Apa rule kita? Rule kita bahwa kita akan mengambil area ini, drop, base, drop ini, jika dia berada di EMA 50, di bawah EMA 50, dan juga berada di area support dan resistance. Ini valid kita ambil. Seperti itu. Untuk SLNTP-nya gimana, Bang? SLNTP itu sudah saya jelaskan ya. Kita bisa SL-nya di atas ini. SL-nya kita bisa di atas ini. Sorry. Kita ambil SL-nya di sini, di atas support terakhir, dan kita berikan buffer. TP-nya 1:1, atau teman-teman mengambil di pivot terakhir. Oke? Jadi kalau teman-teman, nah lihat, teman-teman juga harus konsisten. Teman-teman mengambil TP 1:1 kah? Ini take profit, atau teman-teman mau ngambil sampai ke pivot. Ini SL di sini, atau bisa jadi BEP. Nggak masalah teman-teman, karena next-nya lagi teman-teman bisa dapat. Lihat, setelah ini kita bisa lihat lagi di sebelah sini. Teman-teman bisa lihat ya, ini area apa? Resistance ya. Benar? Setuju ini resistance teman-teman? Area warna biru? Setuju? Nah, untuk OP dan SLTP-nya, oke, nanti kita lanjutkan di sini. Setuju teman-teman, ini adalah resistance. Kemudian setelah resistance ditembus, setelah resistance ini ditembus, kita melihat adanya area rally, base rally. Apakah ini sesuai dengan rule kita? Ya, karena dia di atas 550, kemudian berada di support become resistance. Sorry, resistance become support. Benar? Jadi ini kita ambil. Bagaimana penempatan SLNTP-nya teman-teman? SLNTP-nya teman-teman bisa ambil seperti ini. Ini kan adalah base-nya ya. Teman-teman ambil dari sisi ini, kemudian teman-teman berikan buffer. Buffernya bebas teman-teman. Teman-teman bisa selalu konsisten, misalnya 2 pips hanya untuk spread, atau teman-teman mau 2 kali lebar area, boleh. Jadi nanti area teman-teman lebarnya selebar ini. Kalau teman-teman ngambil 2 kali lebar area, 2 kali lebar area berarti hasil teman-teman segini. Kurang lebih ya. TP-nya gimana Bang? TP-nya teman-teman bisa ambil 1:1. Segini. Oke? Seperti itu kira-kira. Atau teman-teman mau buffernya itu selalu, misalkan buffernya hanya teman-teman batasi. Hanya beberapa pips dari areanya. Itu bisa juga. Nah, TP-nya misalnya teman-teman mau ambil nih, saya confident lah, kita mau ngambil lebih dari 1:1, misalnya 1:2, 1:1,5. Bisa teman-teman. Tidak ada masalah. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa buat lagi rule-nya, dia harus menyentuh EMA 50. Jadi bukannya di atas, tapi menyentuh. Ini kurang lebih menyentuh, ini menyentuh. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan rule yang menyentuh, maka ini tidak valid. Ini ada lagi ya. Ini. Kemudian teman-teman buat areanya ini adalah ini.
Nah, ini tidak valid teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak menyentuh EMA 50-nya. Jadi areanya tidak valid, tidak kita ambil. Tapi kalau teman-teman menggunakannya hanya di atas EMA, maka ini valid. Ini bisa jadi BEP, bisa jadi SL. Atau kalau teman-teman gunakan SL-nya dua kali area, dua kali lebar area, maka ini tidak SL. Ya teman-teman ya. Saya hapus nih, hapus. Kita sudah di bawah ya. Kita sekarang bahas yang di atas ya. Teman-teman gunakan dua kali lebar area, maka ini tidak SL. Karena SL teman-teman di sini, TP teman-teman di atasnya. 1:1 misalnya. Ini tidak SL, tapi TP. Sampai sini belum SL, TP ke atas. Oke. Nah, apakah pada saat tembus resisten, apakah EMA, sorry, pada saat tembus resisten, apakah EMA sudah 10? Teman-teman harus paham bahwa yang saya maksud di sini adalah rule kita itu mengacu pada dua hal. Yang pertama, ketika harga, rule yang ini ya maksud saya ya, ketika harga sudah menembus EMA 50, maka kita mau posisi buy. Ketika harga menembus EMA 50 ke bawah, maka kita posisi sell. Sell di mana dan buy di mana, itu di tempat-tempat direct force atau supply dan demand, di mana terjadi support become resistant dan resistant become support. Itu teman-teman. Paham maksud saya? Misalkan ini valid kan? Teman-teman bisa lihat ya, valid ya. Support, di break, garis kuning ya. Paham? Ya, sebaiknya sih penutupan harga ya. Lihat, ini break, benar, break ya. Support, di break, harga tembus EMA 50. Apakah harga menyentuh? Ya. Rule-nya, ingat. Pertama, apakah harga berada di bawah 50? Cek, betul. Apakah ada direct force? Drop, base drop, betul. Apakah dia berada di support become di area-area support resistant? Betul. Dia baru saja break sebuah support. Maka area ini valid. Bisa kita OP langsung atau kita bisa menggunakan konfirmasi entry atau teman-teman bisa zoom in untuk melihat zone in zone. Banyak ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar, sudah menonton video-video rekaman, teman-teman akan paham apa yang saya maksud dengan confirmation entry, apa yang saya maksud dengan zone in zone, teman-teman akan paham itu. Jadi teman-teman bisa menggabungkan sendiri puzzle-puzzlenya untuk merangkai menjadi yang teman-teman nyaman untuk jadikan sebuah trading plan. Ya, ini valid ya teman-teman ya. Jadi SL teman-teman nanti di atas ini, misalnya teman satu, ini SL-nya. Kemudian teman-teman ambil TP-nya, 1:1 di sini. TP. Gitu teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya kelebihan kita follow trend daripada kita melakukan yang namanya against the trend, melawan trend? Yang pertama teman-teman TP kita bisa jauh. Kalau teman-teman tahan ini bisa teman-teman dapatkan sampai TP mungkin TP 1, 2, 3 mungkin. 3 atau 4 malah. Ini. Ya teman-teman. Itulah keunggulan kita follow the trend. Bandingkan dengan kita melawan tren, maka berarti logikanya seperti ini teman-teman. Kan sebuah tren terjadi tuh. Ya. Sebuah tren terjadi kan. Kalau kita follow the trend, berarti asumsi kita masuk di sini. Kita entry di sini. Entry. Maka kita follow, karena kita follow the trend, entry ya, ini ya. Karena kita follow trend, maka posisi kita bisa profit jauh ke atas sana. Tapi jika kita against the trend, berarti kita uptrend kan. Terus kita nih, misalnya kita mau pakai apa RSI segala macam yang against the trend, melawan trend, maka kita entry misalnya di sini. Oke, kita dapat pucuk. Di sini kita entry. Tapi take profit kita cuma bisa sampai sini, teman-teman. Karena kita sedang melawan trend. Kita sedang mengambil corrective movement-nya. Yang mana seharusnya, sebaiknya sih saya sarankan teman-teman mengambil impulsive movement-nya daripada corrective movement-nya.
Paham ya teman-teman? Paham maksud saya? Paham ya? Jadi sebaiknya kita mengikuti tren supaya TP kita bisa jauh daripada kita against the trend. Mantap. Ah, saya senang nih kalau teman-teman paham. Oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman. Saya akan berikan teman-teman contoh-contoh lagi. Kita masukin EMA-nya. Tadi sudah ya, yang EMA 2, EMA 50 ya. Sekarang kita tambahkan sebuah EMA, EMA 100. Oh, sorry. Warnanya sama ya. Kita ganti EMA-nya. EMA 100 ini jadi warna ini. Kemudian tambahkan lagi EMA. Kita kembali ke yang pertama ya. EMA yang 20, kita pakai yang EMA. Teman-teman bisa simak ya cara saya setting EMA ya. Kuning. Kemudian kita EMA lagi. 200 warna hitam. Oke. Nah, tentu juga bisa punya rule seperti ini. Saya hanya akan ambil area-area yang supply and demand. Teman-teman tidak perhatikan tuh ininya. Bisa sih kalau teman-teman perhatikan ini. Ini support become resistant ya. Ini support tembus menjadi resistant. Kemudian teman-teman mau ngambil hanya yang jika dia menyentuh EMA 100 atau berada di antara EMA 100 dan EMA 200. Ini berada di antara sini. Seperti itu. Jadi area ini valid. Oke, area drop base drop. Sentuh langsung drop. Enak ya teman-teman kita bisa ambil area ini ya. Ini kita belum ambil nih, kita belum ambil karena dia masih jauh, belum di antara EMA 100 dan EMA 200. Kita ambil ketika dia di sini. Oh, kuning kurang jelas ya. Oke, kita ganti. Benar juga sih, kuning kurang jelas ya. Oke, kita ganti warnanya. Ini kali ya. Sama ya. Kita ganti warna ini ya. Oke, ya. Paham kan maksud saya teman-teman? Jadi rule kita hanya ngambil posisi ketika tren sangat kuat. Apa yang menunjukkan tren sangat kuat? Yaitu ketika 4 EMA berada sejajar, 200, 100, 50, 20, itu berarti tren sangat kuat ke bawah. Dan kita hanya ambil area supply dan demand, drop, dash drop, dan rally dash drop, yang berada di antara EMA 100 dan 200, dan tambahannya mungkin kalau teman-teman mau, ada di area support dan resistance. Ya, clear. Kalau kita ambil ini, kita bisa profit sangat jauh. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Kita follow trend. Lihat. Time frame bisa di time frame berapapun. Ini kebetulan di H1 ya. Kalau teman-teman mau HM15 boleh. Karena gini teman-teman, teman-teman jangan terpaku pada time frame. Time frame itu hanya menunjukkan seberapa cepat kita in and out dari sebuah market. Kalau teman-teman ada day trader, teman-teman bisa pakai M15. H1 paling tinggi. Kalau teman-teman mau holding 1 hari ke atas, teman-teman bisa pakai H1. Itu teman-teman. Jadi jangan terpaku pada time frame. Nah, tapi memang sebaiknya sih teman-teman gunakan time frame H1 atau paling kecil M15. Karena semakin besar time frame, biasanya lebih gampang dibaca. Kita coba, ini H1 ya, kita coba ke time frame H4 misalnya. Ajang H4, kita turun levelnya aja H5, M5, sorry. Kita turun aja. Lihat. Ini SL. Ini nggak ada. Oke.
Ini TP teman-teman. Lihat ya. Clear, drop base drop. Kemudian dia ada di area support become resistance. Kemudian dia menyentuh EMA 100. Oke. Ketika saya ini dia turun sampai ke bawah. Lihat. Dia berlaku di semua time frame. Marketnya gold, oke, bisa. Coba get gold ya. Pokoknya permintaan teman-teman saya penuhi deh. Teman-teman mau di market apa, saya penuhi. Ini lagi ada posisi ya. Kalau saya kusuk, oh sorry, bukan ini. Ya teman-teman, saya coba scroll jauh ya, supaya kita bisa lihat. Oke, kita scroll H4, misalnya kita scroll jauh. Nah ini, contoh sangat sederhana. Ini super weekend resistance, kemudian Libis rally, tapi apakah ini kita ambil? Tergantung rule kita teman-teman. Kita lihat, semuanya memang sudah nyebrang. Ini bisa kita ambil. Ya, oke. Jadi semuanya berlaku di semua market. Rule teman-teman harus berlaku di semua market. Tapi saya sarankan teman-teman jangan trading semua market. Teman-teman pilih salah satu dan kemudian teman-teman kuasai dan kemudian teman-teman bisa coba di trade yang lain. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan mau kayak menguasai semua market. Itu teman-teman nanti pusing sendiri. Sebaiknya sih saya sarankan teman-teman coba dulu backtesting apakah nyaman teman-teman nyaman sebagai teman-teman sebagai trading rule teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat trading rule secara mandiri. Nah ini lihat. Ini contoh. Oke, pada saat kita taking probability, apakah sudah pasti profit? Enggak juga teman-teman. Teman-teman lihat. Ini adalah daily base rally, ada di super resistant, tapi dia SL. Kenapa? Ya, kalau teman-teman punya rule bahwa dia harus di dalam EMA 200. Oh ya, by the way, kalau dia sudah lewat EMA 200, berarti kita sudah nggak valid ya. Ini sudah nggak valid. Kita sudah lewat EMA 200, jadi sudah nggak valid. Area ini sudah nggak valid. Seharusnya kita tidak buy lagi, sesuai dengan rule kita masing-masing. Tapi kalau teman-teman pakai EMA 300, berarti mungkin saja masih valid. Gitu, tergantung kita aja. Jadi semuanya tergantung kita. Untuk marking areanya, teman-teman bisa nonton area live recording, live coaching saya yang sudah 2 minggu lalu kayaknya ya. Teman-teman bisa scroll ke atas, nanti di sana ada rekamannya, teman-teman bisa lihat, bisa belajar ya, ada namanya area rally base rally, drop base drop, kemudian rally base drop base rally. Nah, nanti teman-teman belajar lagi. Teman-teman harus biasakan matanya untuk melihat area-area supply dan demand-nya. Oke teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Atau sudah cukup jelas penjelasan saya? Jadi teman-teman saya ingat, esensinya bukan di temanya. Esensinya bukan di support become resistant, resistant become support. Esensinya adalah bagaimana cara kita stacking probability. Jadi kalau teman-teman sampai hari ini, misalnya teman-teman menguasai Bollinger Band, teman-teman gabungkan aja Bollinger Band itu dengan supply dan demand. Apakah pada saat teman-teman mau sell ketika dia keluar batas atasnya, apakah dia ada berada di area-area supply and demand? Itu teman-teman bisa sell. Atau ketika teman-teman mau buy, ketika menggunakan Bollinger Band,
Bollinger Band. Berarti teman-teman lihat apakah di sebelah kirinya itu ada supply zone. Ada demand zone. Jadi teman-teman bisa stacking probability. Teman-teman bisa menambah probabilitas teman-teman. Misalnya teman-teman paham RSI, teman-teman lihat oh sudah overbought. Oh, anyway, kalau RSI overbought berarti sell atau buy teman-teman? Kalau dia overbought, teman-teman ya kalau overbought bisa sell ya. Nah, sell. Ketika teman-teman mau sell, apakah teman-teman lihat dia berada di area supply and demand enggak? Jadi tugas kita sebagai trader adalah stacking probability. Kita mau stack probability, kita mau supaya probabilitasnya itu di kita. Kemungkinan terjadinya sell dan harga naik harga turun itu lebih tinggi daripada terjadinya sebaliknya. Teman-teman paham esensinya ya? Jadi bukan dari settingan EMA-nya, bukan juga dari apakah support become resistance dan resistance become support, enggak. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan nih, kalau EMA 20 cross EMA lainnya, apa bisa kita langsung OP atau tunggu EMA-nya buka dulu, Bang? Nah, kalau Bang Muntako ini tanya seperti itu, berarti Bang Muntako, sorry, berarti belum terlalu paham yang saya maksud. Jadi, kalau misalnya sudah cross, apakah dia buy dan sell? Nah, teman-teman bisa taking probability. Apakah ketika teman-teman mau buy dan sell itu ada di area supply and demand? Atau bisa jadi gini, saya jelas ya Bang Muntako sedikit ya. Misalkan ada terjadi dead cross. Kalau dead cross EMA itu berarti apa teman-teman? Kalau dead cross EMA, dead cross. Saya 20 cross 50 dead cross. Berarti kita mau turun ya, betul. Kita mau turun. Nah, misalnya gini, saya gambarkan sesuatu ya. Di sini ada drop. Teman-teman, Pak, tolong perhatikan ini ya. Ini lumayan penting. Base. Kemudian dia drop lagi. Oke. Area kita mana? Area kita adalah untuk sel ini. Benar ya? Sorry, kita buat warna lain. Kita buat misalnya warna merah. Area kita mau sel di kotak merah. Oke? Paham ya? Kemudian, harga bergerak naik. Cukup. Masih ke merah sih. Harga bergerak naik. Ting, gini ya. Kemudian harga sentuh di sini. Oke, ini perhatikan ya, Bang siapa? Tadi Bang Muntako. Harga turun. Misalkan ketika harga menyentuh di sini, kemudian dia turun merespon. Terjadi dead cross di sini. Terjadi dead cross. Yang teman-teman tadi Bang Muntako tanya ya. Terjadi dead cross. Maka teman-teman bisa sell juga di sini. Kenapa? Pertama, karena dia turun dari supply. Kedua, kenapa teman-teman sell? Karena dia dead cross. Itu bisa. Teman-teman bisa jadikan dia sebagai rule, teman-teman. Itu maksud saya. Jadi teman-teman bisa menggabungkan direct force dan indirect force. Supply ini dan juga dead cross-nya EMA. Bisa? Gimana? Paham teman-teman? Coba di chat group kalau paham. Paham ya? Atau bingung? Bingung? Paham? Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi sebentar. Misalnya gini, teman-teman punya rule bahwa saya akan sell dan buy ketika terjadi dead cross dan juga golden cross. Golden cross berarti buy, dead cross berarti sell. Terlepas EMA berapapun yang teman-teman gunakan. Tapi biasanya kalau dead cross dan golden cross itu EMA-nya itu berdekatan ya, misalnya 20-50 atau 20-34, biasanya gitu kan. Atau 21-34 kalau angka Fibonacci. Ya, betul ya. Nah, teman-teman ada contoh seperti ini. Ada demand zone, supply zone di sini, ada drop, base drop di sini. Oke, terpaham ya. Kemudian harga naik. Ting. Harga naik. Harga masuk ke dalam supply zone kita. Masuk. Kemudian terjadi, pada saat dia mulai turun, terjadi dead cross. EMA 50 cross ke bawah. 34. Pasti pada saat dia naik ini, EMA
21 kita berarti 34 dong. Pasti kan, karena dia sedang naik. Ketika dia sentuh supply zone kita dan terjadi dead cross, maka disitulah kita sell. Masuk akal, teman-teman? Masuk akal? Paham? Bang Rahmat Setiawan? Masuk akal? Jadi ketika terjadi EMA, dead cross, kita sell. Begitu juga ketika mau buy. Golden cross, kita buy. Jadi esensinya adalah kita menggabungkan indikator-indikator kita dengan supply dan demand zone, yaitu direct force. Kemudian Bang Freddy, jadi pakai indikator supply dan demand juga Bang. Supply dan demand sayangnya sih belum ada indikator yang bagus ya. Jadi kita tetap mengacu ke formasi-formasi yang sudah saya ajarkan, yaitu drop base drop, rally base rally, drop base rally, dan drop base rally. Rally base drop dan drop base rally. Kalau teman-teman masih bingung cara markingnya, di mana marking supply zone dan demand zone, teman-teman bisa nonton rekaman webinar saya, sorry bukan webinar, live coaching saya beberapa minggu yang lalu. Ada di grup. Ya, betul. Intinya adalah patokan supply dan demand. Intinya adalah patokan supply dan demand zone plus indirect force. Indikator, mau itu EMA, mau itu RSI, mau itu Bollinger Band, mau itu stokastik misalnya, teman-teman yang tentukan sendiri. Teman-teman yang lakukan backtesting, teman-teman yang pede dengan rule yang teman-teman buat, maka itulah jadi trading plan teman-teman semua. Paham ya? Jadi sini saya mencontohkan. Jadi contoh saya ada dua tadi ya. Yang pertama adalah EMA sejajar, 4 EMA sejajar. Yang kedua adalah EMA 50 dengan tambahan adanya supply became resistant, resistant become supply. Seperti ini. 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 Oke. Kemudian ini. Ya, itu teman-teman. Saya harap teman-teman mendapatkan sesuatu dari live coaching saya malam ini. Paham ya teman-teman? Oke, kalau indikator volume gimana Bang? Nah, sayangnya seperti ini teman-teman. Forex itu adalah market yang terdesentralisasi. Jadi artinya setiap broker itu masing-masing punya volume transaksi masing-masing. Beda dengan misalnya IHSG. IHSG semua orang trading di Bursa Efek Indonesia, IHSG. Jadi volumenya terekam di situ semua. Tapi ketika teman-teman trading forex, volumenya itu terekam di masing-masing broker. Jadi teman-teman pakai OctaFX misalnya, maka volume yang teman-teman lihat itu volume terjadi hanya di OctaFX. Bisa jadi di broker lain beda volumenya. Gitu. Jadi untuk forex indikator volume itu kurang valid menurut saya ya, karena dia desentralisasi. Masuk akal teman-teman? Gimana? Ada tanggapan? Kalau tanggapan bisa di grup chat, bisa di chat maksud saya, sorry. Nggak ada volume global kayak gitu, nggak ada. Beda. Karena market forex itu terdesentralisasi teman-teman. Masing-masing broker punya volume masing-masing. Gitu. Jadi sebaiknya sih menurut saya ya, sebaiknya sih tidak teman-teman tidak gunakan indikator volume. Tapi kalau teman-teman merasa itu membantu dan bisa teman-teman jadikan indirect force, oke, gak ada masalah. Semua yang di force tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang benar adalah cara jika kita membuat, jika kita making money, maka itu benar. Itu teman-teman, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya, itu saya harap teman-teman punya mendapatkan insight ya. Gimana teman-teman? Dapat insight malam hari ini? Dapat sesuatu? Dapat pemahaman baru? Cara untuk menggabungkan direct force dan indirect force? Dapat teman-teman? Ada yang teman-teman pahami? Bisa chat di grup, di chat.
Oke, kalau teman-teman kalau teman-teman mendapatkan sesuatu, teman-teman mungkin masih merasakan 50% ya. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti teman-teman nonton lagi rekamannya, teman-teman bisa kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya, nanti di live selanjutnya saya akan sharingkan lagi. Saya akan jawab teman-teman. Saya sampai hari ini masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman nonton lagi rekamannya, teman-teman catat tuh apa yang teman-teman bingungkan. Nanti saya coba bantu, ya. Ya, nah, nonton recordnya. Pakai asuransi nggak? Nggak. Ya, paham saya. Backtest, betul. Silakan backtest. Nomor rekam Zoom-nya ada di grup diskusi ya. Perhatikan sebagaimana lalu melihat direct force ya. Iya, betul. Jadi kita menggabungkan direct force dan indirect force. Kalau kita bisa gunakan dua-dua, kenapa salah satu? Kan kita mau stacking probability. Kita mau probabilitas itu besar di pihak kita. Ketika kita mau sell, maka probabilitas untuk buy dan sell kita tinggi. Seperti itu. Masih dua tak bang, nggak apa-apa, belajar lagi, nonton lagi rekamannya, nanti pasti bisa, karena kalau kita mengulang-ulang pasti bisa masuk kok, tenang aja, pelan-pelan aja. Oke, nonton Yesusnya di mana bang? Oke. Teman-teman, saya lihat di grup chat itu kayaknya masih ada yang bingung ya, cara untuk melihat kapan sesi ya. Nah, teman-teman bisa ketik di Google seperti ini. Kalau teman-teman mau tahu kapan US session dimulai, kapan London session dimulai, teman-teman bisa ketik begini. Eh, Baby Pips Forex Session. Nah, teman-teman ketik di Google seperti ini, nanti akan muncul nih sebuah situs Baby Pips. Nanti teman-teman bisa lihat jam-jamnya. Kapan US Session dimulai, kapan London Session dimulai, kapan Asia Session, kapan dia Sydney, kapan di Tokyo. Teman-teman bisa akan lihat. Teman-teman ketik aja di Google, Baby Pips Forex Session. Nanti akan muncul. Di situ teman-teman bisa tahu kapan sesi akan dimulai. Ya, paham ya? Ya, tadi kami nggak, ya betul, tapi nggak apa-apa kan awal-awal aja. Iya, betul, sesuai. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh ya, saya ada bonus info tambahan. Jadi strategi yang saya gunakan untuk sharing sinyal teman-teman itu namanya strategi open price. Oke, nanti di live ke depannya, kalau teman-teman semua antusias, saya akan sharingkan strategi open price ini. Open price ini strateginya simple, tapi ya butuh teman-teman untuk paham dulu apa yang saya sudah jelaskan selama ini, supaya teman-teman bisa memahami apa itu open price dan teman-teman bisa menerapkannya. Kurang lebih sama teman-teman. Kita menggunakan direct force dan indirect force. Tapi teman-teman harus tetap antusias, di grup diskusi aktif, di waktu live coaching juga aktif untuk memberikan komen. Saya akan jelaskan nanti, saya akan bagikan nanti, sharingkan nanti di live-live selanjutnya. Jadi teman-teman note ya, saya akan sharingkan. Itu adalah strategi yang saya gunakan untuk memberikan sinyal ke teman-teman semua. Yang selama ini profit-profit terus ya. Oke, nah MT4 dan MT5 sebagai apa Bang? Apakah semua boleh transaksi sama MT4 dan MT5 adalah platform teman-teman. Platform hanya penyedia aplikasi saja. Tapi semua transaksi kita kembali ke broker kita masing-masing. Dalam hal ini OftaFX ya. Ya, saya mau nambah ilmu training oke, tapi teman-teman sebaiknya backtesting sendiri. Tentukan teman-teman tidak perlu menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini. Teman-teman cukup kuasai satu, mastering di sana, dan teman-teman bisa making money di forex dengan baik. Ya, itu. Oke. Masih ada pertanyaan teman-teman? Saya masih kasih teman-teman kesempatan untuk bertanya satu dua pertanyaan lagi lah sebelum saya tutup ya. Gap. Oke, ini menarik nih. Pertanyaan terakhir ya, gap ya. Gap itu apa sih sebenarnya teman-teman? Gap itu terjadi ketika ada supply dan demand yang besar masuk dalam market. Biasanya terjadi di pembukaan hari ya, pembukaan minggu, sorry. Jadi sebenarnya teman-teman, gap itu hanyalah sebuah leg out yang sangat kuat. Misal seperti ini. Teman-teman jangan mau ditipu dengan gap. Drop, prep, base, gap di sini. Kosong di sini. Seperti itu kan?
Benar nggak seperti itu biasanya? Gap itu sebenarnya teman-teman ada leg out yang sangat kuat. Jadi teman-teman jangan mau lihat ini sisi kosong. Sebenarnya ini adalah sebuah leg out yang sangat kuat. Saking kuatnya, dia tidak tercatat gap. Padahal dia adalah sebuah leg out. Nah, teman-teman jangan salah, gap tidak selalu menutup teman-teman. Jadi teman-teman menemukan seperti ini ada gap di sini, ada gap ya. Teman-teman masih bersama saya ya, masih nonton ya, masih memperhatikan kan? Gap di sini bukan berarti dia akan selalu menutup teman-teman. Bukan berarti dia akan selalu tutup. Tidak semua gap akan tutup. Tidak semua gap akan tutup. Tapi sebagai seorang yang paham direct force, kita paham bahwa apa yang menyebabkan dia turun sangat kuat, terjadinya supply yang sangat besar. Maka ini yang seharusnya kita jadikan perhatian teman-teman. Area ini, area drop ini sangat kuat. Di sini yang seharusnya kita perhatikan untuk kita sell. Bukan kita berharap buy di sini untuk menutup ini, tidak. Tapi kita berharap dia kembali, kalau memang iya, tapi tidak selalu. Kita mau sell di sini. Karena dia drop sangat kuat. Gitu teman-teman. Jadi jangan berharap gap selalu nutup ya. Jangan tiba-tiba gap Senin di sini, tiba-tiba dia muncul di sini, teman-teman buy. Teman MC karena gini, kalau teman-teman buy di sini misalnya, teman-teman taruh SL di mana? Taruh TP di mana? Pertanyaan simpel deh. Saya kasih pertanyaan simpel ya. Drop, base ya, gap. Teman-teman berharap ini tertutup, oke? Teman-teman perhatikan ya, ini penting. Tiba-tiba teman-teman buy di sini. Teman-teman buy di sini. Buy. Kemudian apa yang teman-teman lakukan? Kalau misalnya oke lah, teman-teman buy di sini ya. Di sini bisa teman-teman buy. Harga naik ke sini. Apa yang teman-teman lakukan? Coba kasih saya uh, jawaban. Apa yang teman-teman lakukan kalau misalnya teman-teman sudah buy di sini, kemudian dia naik ke sini. Apa yang teman-teman lakukan? Coba. Kan teman-teman mau berharap dia dia tutup gap ini dong. Apa yang teman-teman lakukan? Ada yang TP close langsung, ada yang SL plus, oke. Pasang BE, oke. TP, oke. Ada gini, teman-teman buy, jangan close lah, nanti connect lagi gimana? Atau close sekarang, TP misalnya langsung. Tapi kalau tiba-tiba dia naik, tutup gap gimana? Bimbang kan? Nanti kalau tiba-tiba teman-teman close di sini, terus dia naik, sakit hati lagi. Aduh, harusnya tadi nggak close. Atau yang lebih bijak, teman-teman BEP di sini berharap dia naik. Kalau dia gini, tiba-tiba dia mensentuh ini jadi double bottom, kemudian dia naik gimana? Dia naik gimana? Bingung kan? Itulah sebaiknya teman-teman tidak melakukan buy dan sell hanya karena sesuatu. Tapi teman-teman harus punya trading plan-nya. Jadi ketika teman-teman buy dan sell, teman-teman sudah tahu mau SL di mana, mau TP di mana, karena itu sesuai dengan trading plan. Jadi yang paling penting itu trading plan, teman-teman. Apakah teman-teman artinya tidak boleh buy ketika ada gap? Boleh. Misalkan di sini teman-teman ada area rally base rally, ada area demand di sini, boleh. Itu bisa buy di sini justru. Karena di sini ada berapa? Ada supply zone. Teman-teman bisa buy. SL di mana? SL di sini. TP di mana? 1:1 mungkin. Kan clear kalau gini. Ya kan? Kalau seperti ini clear. Tapi kalau teman-teman hanya buy hanya karena ada gap, nah itu kacau tuh. Teman-teman stick pada trading plan teman-teman. Paham ya maksud saya ya? Paham kan? Paham teman-teman? Nah, betul. Oke, ini sudah jam 9 lewat teman-teman. Saya rasa cukup sampai sini ya. Oke, kalau teman-teman merasakan manfaat dari live coaching malam hari ini, saya minta responnya di chat dong. Kalau teman-teman merasa bermanfaat dan teman-teman merekomendasikan teman-teman untuk ikut, teman-teman bisa chat di grup ya.
Oke, teman-teman. Saya rasa malam hari itu cukup. Saya berharap ilmu yang saya berikan itu bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman bisa aplikasikan, teman-teman bisa backtesting, teman-teman bisa menjadi lebih pede dalam trading, sehingga teman-teman semua bisa menjadi trader yang baik. Oke? Saya sangat mendorong teman-teman supaya teman-teman bisa merekomendasikan channel ini ke teman-teman yang lain, sehingga sama-sama kita untuk bertumbuh bersama. Oke? Mantap teman-teman, selamat malam. Sampai jumpa di live selanjutnya. Jangan lupa hadir ya. Bye. Oke, teman-teman bisa live ya.